Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sekarang ini kita masuk pertemuan kelima untuk mata kuliah teori graf ya. Jadi sebagaimana pada materi-materi sebelumnya, mahasiswa telah mengetahui terkait dengan representasi graf dan graf isomorfis, kemudian matriks insidensi dan beberapa graf yang dikatakan saling isomorfik. Ya, kalian mungkin sudah paham ya bagaimana itu matriks ketetanggaan, kemudian matriks keterkaitan atau adjasensi matriks dan insidensi matriks. Jadi untuk pertemuan kelima ini itu kita akan membahas terkait keterhubungan, di mana sebelum kita masuk ke materi keterhubungan ada beberapa hal atau definisi-definisi dalam graf yang mahasiswa perlu pahami. Jadi yang pertama itu saya bahas tentang apa itu wall atau bahasa artinya jalan ya. Jadi misalkan G itu adalah sebuah graf, sebuah wall di graf G adalah sebuah barisan tak kosong dan berhingga di mana wall itu kita simbolkan menjadi suatu V0, E1, V1, E2, V2, E2 sampai dengan EK, VK yang suku-sukunya bergantian, tidak lain adalah titik atau simpul ya, dan rusuk. Jadi sedemikian sehingga VI kurang 1 dan V1 adalah rusuk-rusuk akhir atau titik-titik akhir rusuk E1 untuk I lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari K. Maka W dikatakan jalan atau walk dari V0 ke VK. Artinya secara ringkasnya dapat dikatakan bahwa wall adalah urutan himpunan adalah sebuah barisan tak kosong dan berhingga di mana urutannya adalah rusuk dan simpul dan rusuk secara bergantian. Kemudian titik-titik V0 dan VK itu berturut-turut disebut titik atau rusuk awal dan rusuk akhir pada wall. Jadi rusuk simpul awal dan simpul akhir V0 dan VK. Di mana untuk mengetahui panjang dari suatu jalan atau walk itu adalah tidak lain adalah banyaknya rusuk dalam barisan berhingga dari suatu walk atau jalan. Kemudian yang selanjutnya walk disebut walk tertutup atau jalan tertutup jika barisan tak kosong dan berhingga itu diawali dan diakhiri pada simpul yang sama. Itu disebut wall tertutup. Nanti kita lihat yang mana itu. Contoh, Anda bisa lihat pada slide, pada gambar yang ditunjukkan, di mana urutannya adalah mulai kita dari V2, kemudian ke E4, ke V6, lanjut ke E5, kemudian E5, kemudian kita ke V4, kemudian kita ke E3 dan ke V3. Itu adalah salah satu contoh wall pada graf yang ada di sisi kanan slide ya. Itu adalah salah satu contoh wall pada graf. Misalnya saya asumsikan graf G. Selain itu kita juga bisa membuat wall atau jalan mulai dari titik V1 kita ke E9, kemudian lanjut ke V7, E8, V2, E4, jadi kita ke E2 ya. Kemudian E8, ke E8, V2, sudah V2 kita ke E4, sudah E4 kita ke V6, sudah V6 kita ke E6, setelah E6 kita ke V5, dari E5 itu ada loop di sini yaitu E7 dan kembali lagi ke E5. Ini juga adalah wall. Artinya dia dikatakan suatu wall apabila
sebuah barisan tak kosong dan berhingga, di mana urutannya adalah simpul, rusuk, simpul, rusuk. Nah, di sini kita tidak perlu apakah dia harus, simpul pertama dan simpul akhir sama ataupun berbeda. Jadi pada saat simpul akhir dan simpul awal sama, itu artinya dia adalah word tertutup. Sedangkan apabila dia, simpul yang awal dan akhir berbeda, itu artinya dia adalah word terbuka, ya. Jadi seperti itu saja. Terkait dengan apakah, boleh, dalam, satu barisan tak kosong dan berhingga, itu ada hal-hal simpul yang berulang, itu tidak ada masalah, tergantung grafnya. Jadi kapan, suatu barisan antara simpul rusuk itu, eee, dia memenuhi, definisi dari walk yang poin A itu, maka kita definisikan bahwa dia adalah walk atau jalan pada suatu graf, itu. Kemudian, atau secara definisi sederhananya, misalkan graf G adalah rusuk, eee, si eee, misalkan salah ya, terbalik ini, misalkan graf G adalah simpul V dan, rusuk E, ini terbalik, yang membentuk barisan berhingga W, maka didefinisikan word adalah suatu barisan yang suku-sukunya berupa simpul dan rusuk yang diurutkan secara bergantian, sedemikian rupa sehingga ujung E1 adalah simpul dari VI kurang 1 dan VI. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia dikatakan word tertutup apabila, dimulai dan diakhiri pada dua simpul yang sama, sedangkan word terbuka apabila dia dimulai dan diakhiri pada dua simpul yang berbeda. Itu contohnya tadi sudah saya paparkan. Selain dari definisi walk yang Anda harus pahami sebelum kita membahas tentang graf keterhubungan, Anda harus juga paham tentang jejak atau trail, di mana definisinya adalah jejak atau trail adalah walk tanpa rusuk berulang, atau dengan kata lain, trail adalah jalan dengan semua rusuk dalam walk berbeda. Jadi pada jejak itu, apabila ada jalan atau wall, maka tidak boleh ada rusuk yang berulang. Itu artinya tidak boleh ada rusuk yang sama pada barisan graf wall yang tadi. Sedangkan lintasan atau path adalah jejak atau trail tanpa simpul berulang. Karena di sini tadi dikatakan bahwa jejak itu tidak ada rusuk berulang, sedangkan lintasan atau path adalah trail atau jejak di mana simpul tidak berulang, maka saya bisa simpulkan bahwa definisi dari lintasan secara umum tidak ada simpul maupun rusuk yang berulang. Artinya semua pada barisan wall itu mempunyai simpul dan rusuk yang berbeda. Itu sederhananya. Jadi lintasan itu wall tanpa simpul maupun rusuk yang berulang. Itu. Selanjutnya adalah definisi sirkuit atau cycle ya. Itu adalah jalan tertutup. Tadi kan sudah kita tahu bahwa dia dikatakan jalan tertutup atau wall tertutup apabila dimulai dan diawali pada simpul yang sama. Itu ya. Jadi sirkuit, dia dikatakan sirkuit atau cycle apabila semua rusuk berbeda dan semua rusuk pada itu berbeda dan simpul awal dan simpul akhir yang sama. Sekarang saya mengambil satu contoh graf di mana kita mau menentukan yang mana itu walk-nya, trail, path maupun sirkuit pada graf. Jadi saya mengambil suatu graf yang Anda bisa lihat pada slide. Sekarang saya mengambil salah satu contoh walk pada graf, yaitu mulai saya dari V2, E4, V6, E5, V4, E3 sampai ke V3. Itu satu contoh, dia juga bisa dikatakan wall. Contoh yang lainnya adalah V7, E8, V2, E4, V6, E6, V5, E7, dan V5. Sedangkan salah satu contoh untuk wall tertutup, itu saya mulai dari graf V1 ke E9, setelah itu saya ke V7, kemudian ke E8,
terus ke V2, lanjutkan ke E1, dan kembali lagi ke V1. Jadi ini adalah salah satu contoh word tertutup. Ya, kenapa? Karena diawali dan diakhiri pada simpul yang sama. Sedangkan word terbuka, ya kita bisa tahu bahwa dia diawali dan diakhiri pada simpul berbeda. Silahkan buat untuk word-word yang lain. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Nah, sedangkan kita part ya. Sedangkan kita lanjut ke definisi kedua yang terkait dengan part atau lintasan. Jadi salah satu contoh lintasan atau pet yang saya bisa bentuk pada graf di atas yaitu adalah V6, E5, V4, E3, V3, E2, dan V2. Itu adalah satu contoh part ya, mulai dari saya ulang kembali V6, kemudian saya ke E5, kemudian lanjut V4, E3, ke V3, E2, ke V2. Nah, tadi kan definisi pet atau lintasan adalah sebuah jalan jika semua titik dan rusuknya itu berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini rusuknya E5, E3, E2, sedangkan simpulnya adalah V6, V4, V3, V2. Tidak ada simpul maupun rusuk yang berulang. Nah, jadi silahkan buat pet atau lintasan yang lain. Nah, kemudian saya mengambil satu contoh, dia adalah word terbuka tetapi bukan pet, yaitu saya mengambil misalnya V5 ke E7, kemudian kembali ke V5, saya ke E6, baru ke V6. Kenapa dia bukan pet? Kenapa? Karena ada simpul yang berulang yaitu V5. Ini contoh saja ya, dia bisa dikategorikan word atau jalan tetapi dia bukan pet. Itu. Nah, saya ke sirkuit. Sirkuit tadi kita tahu bahwa dia dikatakan sirkuit apabila dia merupakan wall tertutup, itu ya, lintasan tertutup yang dimana dia diawali untuk simpul yang dan diawali dan diakhiri pada simpul yang sama. Itu. Nah, kita bisa buat itu V1, E1, V2, E8, V7, E9, dan kembali ke V1. Sirkuit yang lain adalah V2, E4, ke V6, ke E5, ke V4, E3, V3, E2, dan diakhiri sampai ke V2 kembali. Nah, itu dikatakan sirkuit ya. Nah, tetapi saya mengambil contoh lagi, dia adalah sebuah word atau jalan tertutup, tapi dia bukan sirkuit, yaitu saya ngambil mulai dari V1 lanjut ke E9, V7, E8, V2, E4, lanjutkan ke V6, E5, V4, E3, V3, E2, dan V2, E1, dan kembali ke V1. Ini kenapa dia dikatakan tertutup? Karena dimulai pada simpul V1 dan diakhiri pada simpul V1. Kenapa dia bukan sirkuit? Karena kita lihat bahwa ada ini ya, kita lihat pada definisi sebelumnya bahwa semua rusuk berbeda. Nah, kita lihat apakah ada rusuk yang sama, E4, E5, E3, E2, E1. Nah, ini kenapa? Karena ada V4 ya. V2, V6, V4. Nah, ini dia bukan dikatakan sirkuit karena dia menyalahi definisi. Nah, sirkuit itu adalah wall tertutup, tapi semua rusuk berbeda pada wall tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke jadi dari definisi wall, trail, pad, dan sirkuit itu saya dapat simpulkan bahwa untuk trail, pad, dan sirkuit itu adalah tidak ada rusuk yang dapat muncul lebih dari satu kali, atau dia tidak ada rusuk yang berulang, atau dengan kata lain semua rusuknya itu berbeda. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian poin kedua yaitu sebuah simpul bisa muncul lebih dari sekali di wall tetapi tidak di pad. Artinya semua simpul bisa muncul satu kali pada saat kita mendefinisikan wall
atau jalan, sedangkan pada pet atau lintasan itu tidak ada simpul yang bisa muncul ya. Nah, kemudian lebih dari satu kali. Poin ketiga, sebuah pet adalah wall terbuka, tetapi wall terbuka bukan sebuah pet. Nah, yang keempat adalah sirkuit adalah wall tertutup, tetapi wall tertutup tidak harus berupa sirkuit. Jadi pada saat dia adalah sirkuit, maka pasti secara otomatis definisi dari wall tertutup itu terpenuhi, tetapi tidak sebaliknya. Nah, berikut adalah salah satu contoh graf di mana dia merupakan wall terbuka dan merupakan pet. Kemudian yang kedua adalah dia merupakan wall terbuka, tertutup ini ya, dan bukan merupakan pet. Nah, ini adalah wall tertutup dan merupakan sirkuit. Yang terakhir adalah wall tertutup yang bukan merupakan sirkuit. Jadi itu Anda bisa lihat contoh grafnya. Ini adalah gambaran graf sederhana saja. Nah, sekarang saya lanjut ke lintasan Hamilton, di mana lintasan Hamilton itu adalah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf. Nah, kalau kita tadi definisikan pet atau lintasan pada suatu graf, itu kita bisa membuat suatu lintasan atau pet pada sebuah graf tanpa melalui semua simpul-simpulnya. Artinya dalam satu graf bisa terdiri dari beberapa pet atau lintasan. Sedangkan pada lintasan Hamilton itu adalah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf. Artinya kita harus membuat suatu barisan berturut-turut antara simpul dan rusuk di mana semua atau untuk setiap simpul pada graf itu disebutkan. Itu bahasa sederhananya. Sedangkan sirkuit Hamilton adalah graf sirkuit yang mengunjungi tiap simpul pada graf terhubung G tepat satu kali. Ingat ya, terhubung G tepat satu kali, kecuali simpul awal yang merupakan simpul akhir dilewati 2 kali. Nah, itu artinya pasti 2 kali karena simpul awal dan akhir sama. Itu maksudnya. Nah, berikut adalah contoh dari sirkuit Hamilton ya. Itu. Sedangkan kita berpikir selanjutnya adalah lake atau panjang, di mana jumlah rusuk atau sisi dalam wall disebut panjang wall. Jadi banyaknya rusuk yang ada pada wall itu disebut panjang wall. Karena pet dan sirkuit adalah wall, maka panjang pet adalah jumlah rusuk atau sisi yang ada di sirkuitnya. Definisi kedua adalah suatu sirkuit dengan panjang K disebut sirkuit K. Kemudian sirkuit dapat disebut ganjil atau genap tergantung nilai K bernilai ganjil atau genap. Sedangkan 3 sirkuit kita bisa sebut dia adalah suatu sirkuit segitiga. Saya punya lagi contoh, masih contoh graf yang sama. Kita mau tahu berapa panjang wall terbuka. Jadi kita definisikan dulu V6, E6, V5, E7 ke V5. Maka ini disebut panjang wall-nya adalah 2. Kenapa? Karena ada 2 rusuk di dalam barisan tersebut, yaitu E6 dan E7. Sedangkan panjang wall tertutupnya kita asumsikan wall-nya adalah V1, E9, V7, E8, V1, E1, dan V1. Kembali ke V1 karena dia ada wall tertutup. Maka ini adalah panjang wall-nya adalah 3. Kenapa? Ada 3 rusuk di dalamnya, yaitu E9, E8, dan E1. Sekarang panjang sirkuitnya. Nah, berapakah panjang sirkuitnya? Kita lihat V2, E4, V6, E5, V4, E3, V3, V3, E3, dan V2. Maka panjang sirkuitnya adalah 4. Kenapa? Karena sama ada 4 rusuk yang ada pada barisan sirkuit tersebut. Nah, kalau petnya juga sama ya. Cuma ingat bahwa sirkuit itu harus diawali dan diakhiri pada pada simpul yang sama. Itu. Nah, sedangkan pet itu adalah tidak berulang ya, tidak berulang. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah berikut adalah contoh graf ya. Nah, sekarang silahkan mahasiswa kerjakan supaya mahasiswa lebih paham terkait dari apa itu pet, apa itu wall, apa itu sirkuit, dan apa itu trail atau jejak. Jadi
dari graf yang tertera pada layar Anda itu silahkan Anda tentukan semua wall yang mungkin dari pad dari dari simpul V1 ke V8. Jadi semua pad yang mungkin itu didata saja ya. Kemudian yang kedua adalah coba Anda tentukan sirkuit dari graf G. Kemudian yang ketiga, tentukan semua wall atau jalan yang memungkinkan dari pad dengan panjang 3 dimulai dari simpul V3 ke V5 pada graf di samping. Jadi coba Anda sebutkan padnya di mana barisan padnya mulai dari rusuk V3 ke V5 di mana panjangnya adalah 3. Itu sebutkan semua yang mungkin. Nah, jadi seperti itu ya untuk tugasnya untuk pertemuan kelima ini. Saya kira demikian. Cukup untuk materi pertemuan 5 ini. Jadi di mana pertemuan 5 ini mahasiswa harus memahami dan mengetahui bagaimana suatu graf itu dikatakan dia adalah sebuah wall, sebuah pad, sirkuit, dan trail. Kemudian kapan dikatakan wall tertutup, terbuka, dan berapa panjang dari suatu pad, suatu wall, atau suatu sirkuit. Jadi itu. Jadi saya berharap dengan slide dan penjelasan pada hari ini mahasiswa mampu mengetahui terkait dengan keterhubungan graf ya. Saya kira demikian dari saya untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.